Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan mempelajari soal-soal mengenai pendidikan karakter. Kita menuju soal yang pertama. Sebelum kita menuju ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel kami berkembang di setiap harinya. Soal yang pertama. Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang guru bernama Pak Joko. Pak Joko terkenal sebagai guru yang penuh perhatian dan selalu memberikan contoh yang baik untuk para muridnya. Ia tidak hanya mengajar mata pelajaran di sekolah, tetapi juga memberikan teladan tentang pentingnya nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, kedisiplinan, dan kerjasama. Suatu hari saat pelajaran matematika sedang berlangsung, Pak Joko memberi tugas kepada siswa-siswinya untuk mengerjakan soal-soal di rumah. Namun di tengah malam, salah satu siswa bernama Andi merasa kesulitan dan berpikir untuk menyontek jawaban dari teman sekelasnya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Andi berlari ke rumah teman sekelasnya, Dito, yang kebetulan sudah selesai mengerjakan tugas tersebut. Dito yang sedang bersantai di ruang tamu melihat Andi datang dan langsung menawarkan untuk menyalin jawaban tugasnya. Namun Dito teringat pada pesan Pak Joko yang selalu mengajarkan untuk berbuat jujur. Dengan bijak, Dito menolak tawaran Andi dan berkata, "Andi, lebih baik kita berusaha sendiri meskipun sulit. Pak Joko selalu bilang bahwa usaha kita lebih berharga dari sekadar menyontek." Andi yang merasa kecewa pulang ke rumah dan merenung. Ia mulai menyadari bahwa apa yang dia lakukan salah dan akhirnya memutuskan untuk mengerjakan tugasnya dengan usaha sendiri. Walaupun terasa sulit, keesokan harinya Andi datang sekolah dengan senyum dan kebanggaan karena telah menyelesaikan tugas tanpa menyontek. Pak Joko yang melihat perubahan sikap Andi tersenyum dan berkata, "Saya bangga kepada kalian semua. Tugas yang kalian kerjakan dengan jujur dan usaha sendiri adalah nilai yang tak ternilai. Inilah contoh yang harus kita teladani." Berdasarkan cerita di atas, nilai yang dapat diambil dari tindakan Dito adalah A. Kejujuran adalah hal yang mudah dilakukan tanpa usaha. B. Menyontek adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Usaha sendiri lebih berharga daripada menyontek meskipun sulit. D. Menyelesaikan tugas dengan cara apapun tidak masalah selama tidak ketahuan. E. Tidak perlu memberikan teladan jika tidak ada yang memperhatikan. Jadi di sini Andi itu ingin menyontek jawaban dari temannya. Tetapi Dito menolak karena teringat dengan nasihat dari Pak Joko untuk berusaha sendiri. Lalu Andi berusaha untuk mengerjakannya karena Dito tadi tidak ingin memberikan contekan. Ya. Jadi nilai apa yang dapat dilihat dari peristiwa tersebut? Mulai dari opsi A, kejujuran adalah hal yang mudah dilakukan tanpa usaha. Ini jawaban yang kurang tepat. Karena kejujuran itu di sini Andi harus mengerjakan sendiri. Jadi kejujuran itu memerlukan usaha. Lalu B, mencontek adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Ini juga kurang tepat. Ya, jadi karena di sini bukan merupakan perilaku yang terpuji atau baik ya. Lalu untuk D, menyelesaikan tugas dengan cara apapun tidak masalah selama tidak ketahuan, atau E, tidak perlu memberikan teladan. Ini juga kurang tepat. Oke, coba teman-teman untuk menganalisis kira-kira jawaban mana yang mencerminkan soal tersebut yang harus dikuasai oleh teman-teman. Jawaban mana? Coba di komen di kolom komentar. Nah, soal yang kedua. Pada suatu hari di sebuah sekolah menengah atas, terdapat kegiatan diskusi kelas pendidikan agama yang diadakan oleh seorang guru bernama Ibu Rina.
Tema diskusi hari itu adalah pentingnya menumbuhkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Rina membagi siswa-siswinya menjadi 5 kelompok dan memberikan waktu 1 jam untuk berdiskusi dan mempersiapkan presentasi mengenai bagaimana nilai kejujuran dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Setelah semua kelompok menyampaikan hasil diskusi mereka, Ibu Rina meminta setiap siswa untuk melakukan refleksi pribadi mengenai apa yang mereka pelajari dalam diskusi tersebut. Salah satu siswa, yaitu Andi, merasa bahwa dirinya selama ini tidak terlalu memperhatikan pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan seringkali menutupi kesalahan dengan alasan yang tidak benar. Namun setelah mendengar berbagai pandangan teman-temannya, ia menyadari bahwa kejujuran bukan hanya tentang tidak berbohong, tetapi juga tentang menjaga integritas dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Andi mulai merefleksikan kembali kebiasaannya dan ia merasa tertantang untuk menjadi pribadi yang lebih jujur. Ia bertekad untuk mulai berkata jujur dalam segala situasi. Meskipun itu tidak selalu mudah, karena ia menyadari bahwa kejujuran akan membantunya menjadi lebih baik dan dipercaya oleh orang lain. Di sisi lain, beberapa teman Andi berpendapat bahwa terkadang ada situasi di mana mereka berkata jujur bisa menyakiti perasaan orang lain. Mereka menyadari bahwa dalam beberapa kasus kebohongan kecil mungkin diperlukan untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, meskipun mereka menyadari bahwa kebohongan tersebut bisa merusak nilai kejujuran secara keseluruhan. Setelah diskusi selesai, Ibu Rina meminta para siswa untuk menulis refleksi tentang apa yang mereka pelajari selama diskusi tersebut dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi perilaku mereka ke depan. Berdasarkan cerita di atas, apa yang dapat kita pelajari tentang pentingnya diskusi dan refleksi dalam menumbuhkan nilai kejujuran? A. Diskusi dan refleksi hanya penting untuk menggali pendapat orang lain, bukan untuk mengubah perilaku kita. B. Melalui diskusi, siswa dapat memahami berbagai sudut pandang mengenai kejujuran dan refleksi membantu mereka untuk memperbaiki diri dalam kehidupan sehari-hari. C. Refleksi tidak terlalu penting, yang penting adalah mengikuti peraturan, mengikuti pendapat mayoritas dalam diskusi. Dia diskusi lebih berfokus pada mencari alasan untuk membenarkan kebohongan dalam situasi tertentu. Diskusi dan refleksi hanya akan menghasilkan kesimpulan yang tidak praktis dan sulit diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi kita lihat di sini Bu Rina memberikan diskusi mengenai pentingnya menumbuhkan nilai kejujuran. Dan kejujuran itu mengenai tidak berbohong, tapi juga menjaga integritas dari tindakannya sendiri. Jadi Andi merefleksikan tentang pribadi yang lebih jujur. Tetapi beberapa teman ada yang merasa bahwa kebohongan itu yang kecil itu diperlukan untuk menjaga hubungan baik. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dalam menumbuhkan nilai kejujuran dari diskusi di atas? Mulai dari A, diskusi dan refleksi hanya penting untuk menggali pendapat orang lain, bukan untuk mengubah perilaku kita. Ini juga kurang tepat. Karena dengan diskusi kita bisa mengetahui bagaimana pandangan orang lain dan memperbaiki dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang A kurang tepat ya teman-teman. Jadi refleksi itu masukkan ke depannya agar menjadi lebih baik. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Lalu mengapa C kurang tepat? Refleksi pribadi tidak terlalu penting ya. Ini juga kurang tepat. Jadi adanya refleksi itu bisa menggali bagaimana pendapat dalam kelompok walaupun itu minoritas. Lalu diskusi lebih berfokus pada mencari alasan untuk membenarkan kebohongan dalam situasi tertentu. Ini kurang tepat. Jadi di sini diskusi untuk mengenai perilaku jujur itu seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu diskusi dan refleksi hanya akan menghasilkan kesimpulan yang tidak praktis. Ini juga kurang tepat karena di dalam proses diskusi nanti kita bisa memberikan contoh yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Oke, kita ke soal selanjutnya. Pada suatu hari di sebuah sekolah menengah atas, seorang guru bernama Ibu Rina memulai pelajaran pendidikan nilai di kelas 12. Ibu Rina ingin mengajak para siswa untuk memahami pentingnya nilai dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan isu moral dan isu sosial. Untuk itu, beliau memulai diskusi dengan sebuah cerita panjang. Pada suatu hari di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Andi. Andi dikenal sebagai seorang yang jujur dan baik hati, namun seringkali ia merasa ragu dalam mengambil keputusan, terutama ketika berada dalam situasi yang mempengaruhi banyak orang. Suatu hari, Andi dihadapkan pada sebuah dilema besar. Teman-temannya sedang merencanakan sebuah perayaan besar, namun Andi mengetahui bahwa perayaan tersebut menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk membantu anak-anak yatim piatu di sekolah tersebut. Andi merasa bingung karena di satu sisi ia ingin mendukung teman-temannya, tetapi di sisi lain ia tahu bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan nilai kejujuran dan kepedulian terhadap sesama. Ibu Rina kemudian meminta para siswa untuk mendiskusikan cerita tersebut dalam kelompok kecil dan kemudian merenungkan pilihan-pilihan yang akan diambil oleh Andi. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke kelas untuk merefleksikan hasil diskusi mereka. Berdasarkan cerita di atas, pilihan manakah yang paling tepat untuk menggambarkan keputusan yang seharusnya diambil oleh Andi? A. Andi harus mendukung teman-temannya dalam perayaan karena perayaan tersebut dapat mempererat hubungan sosial antar teman. B. Andi harus memilih untuk melaporkan penggunaan dana yang salah meskipun hal tersebut bisa membuat tidak disukai oleh teman-temannya. C. Andi sebaiknya mengabaikan masalah tersebut dan membiarkan teman-temannya mengurusnya karena itu bukan urusannya. D. Andi harus membicarakan masalah tersebut dengan guru atau orang dewasa lainnya untuk mendapatkan bantuan dalam membuat keputusan. E. Andi seharusnya memilih untuk tidak ikut campur dan menjaga jarak dari masalah tersebut karena itu akan menghindarkannya dari konflik. Jadi kita bahas mulai dari permasalahannya, yaitu Ibu Rina mengadakan diskusi dengan cerita yang dimana Andi mengetahui bahwa teman-temannya menggunakan dana untuk perayaan besar. Nah, jadi nilai kejujuran kurang diterapkan atau tidak diterapkan. Kita lihat mulai dari opsi A. Andi harus mendukung teman-temannya dalam perayaan karena perayaan tersebut dapat mempererat hubungan sosial. Ini kurang tepat ya, karena di sini kita harus tetap mengutamakan kejujuran. Lalu C. Andi sebaiknya mengabaikan masalah tersebut. Ini juga kurang tepat, berarti Andi kurang peduli. Lalu untuk yang D, Andi harus membicarakan masalah tersebut dengan guru. Ini juga kurang tepat dalam mengambil keputusan. Berarti Andi harus melaporkan dulu ya mengenai permasalahannya. Lalu Andi seharusnya memilih untuk tidak ikut campur. Ini juga sama, berarti kurang peduli. Jadi jawabannya tepat adalah B. Andi harus memilih untuk melaporkan penggunaan dana yang salah meskipun hal tersebut membuatnya tidak disukai oleh teman-teman. Soal yang keempat, di kelas 11 seorang guru bernama Pak Joko memulai pelajaran pendidikan nilai dengan mengajak para siswa untuk merenungkan nilai yang mereka anut. Dalam kehidupan sehari-hari untuk memulai pembelajaran, Pak Joko menyampaikan cerita panjang yang melibatkan seorang siswa bernama Lisa. Lisa adalah seorang remaja yang sangat peduli dengan lingkungan. Dia selalu berusaha mengurangi penggunaan plastik dan berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih di sekolah. Suatu hari Lisa mendengar bahwa ada beberapa teman sekelasnya yang membuang sampah sembarangan di sekitar sekolah. Lisa merasa sangat kecewa dan marah karena meskipun sudah banyak sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan, masih ada yang tidak peduli.
Lisa bingung, apakah dia harus langsung menegur teman-temannya ataukah hanya diam saja, berharap mereka sadar dengan sendirinya. Pak Joko kemudian meminta para siswa untuk berdiskusi tentang situasi yang dihadapi oleh Lisa dan bagaimana cara terbaik untuk menangani masalah tersebut. Berdasarkan cerita tersebut, mana dari pilihan berikut ini yang paling menggambarkan nilai yang seharusnya dimiliki Lisa dalam menghadapi situasi tersebut? A. Lisa sebaiknya menegur teman-temannya secara langsung dan keras agar mereka merasa malu dan tidak mengulangi perbuatannya. B. Lisa sebaiknya berbicara dengan seorang guru atau pihak sekolah terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. C. Lisa seharusnya diam saja dan tidak mengganggu teman-temannya karena itu adalah masalah pribadi mereka. D. Lisa sebaiknya mengajak teman-temannya berbicara dengan cara yang baik dan memberikan contoh agar mereka sadar akan pentingnya kebersihan. E. Lisa sebaiknya memberikan teman-temannya terus membuang sampah sembarangan. Karena setiap orang berhak memiliki pandangan sendiri. Kita lihat jawabannya dari di sini. Pak Joko memberikan cerita mengenai Lisa, yaitu yang dimana Lisa selalu menjaga kebersihan, tetapi temannya membuang sampah sembarangan. Tapi Lisa bingung ingin menegur atau tidak di soal cerita tersebut. Kita analisis mulai dari opsi A, Lisa sebaiknya menegur teman-teman agar merasa malu dan tidak mengulangi perbuatannya. Ini juga kurang tepat. Jadi Lisa sebaiknya memberikan kesadaran terhadap temannya mengenai pentingnya kebersihan. Jadi jawabannya A kurang tepat. Lalu B, Lisa sebaiknya berbicara dengan guru. Ini juga kurang tepat. Karena sebagai teman kita harus berkomunikasi dengan teman yang membuang sampah sembarangan. Begitu pula dengan C, diam saja berarti kurang peduli. Lalu begitu pula dengan E, membiarkan teman-temannya. Itu juga sama. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sebaiknya mengajak temannya berbicara dengan cara yang baik dan memberikan contoh. Jadi mengingatkan dan memberikan contoh. Oke, kita soal yang kelima. Sebelum kita ke soal yang kelima, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel kami berkembang di setiap harinya. Di sebuah sekolah menengah, kelas 10 sedang mempersiapkan pentas seni tahunan. Mereka membentuk panitia untuk membagi tugas. Suatu hari, Dika, ketua panitia, menyadari bahwa uang kas yang digunakan untuk membeli perlengkapan dekorasi telah berkurang. Setelah diselidiki, ternyata uang tersebut dipakai oleh salah satu anggota panitia, Fajar tanpa izin, dengan alasan untuk membeli buku pelajaran yang mendesak. Fajar berjanji akan mengembalikan uang tersebut sebelum acara dimulai. Dika bingung harus berbuat apa. Ia bisa langsung melaporkan kejadian ini kepada guru pembina, namun ia juga berpikir untuk membicarakan terlebih dahulu dengan Fajar dan anggota panitia lainnya. Dika lalu mengumpulkan semua anggota untuk berdiskusi tentang situasi ini. Dalam diskusi tersebut, beberapa anggota merasa Fajar harus dihukum agar menjadi pelajaran, sementara yang lain berpendapat bahwa Fajar harus diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa mempermalukannya di depan semua orang. Menurut Anda, langkah apa yang paling mencerminkan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini? A. Melaporkan Fajar langsung kepada guru tanpa memberinya kesempatan menjelaskan. B. Membiarkan Fajar mengembalikan uang tersebut diam-diam dan tidak membicarakan masalah ini lagi. C. Mengadakan diskusi terbuka dengan seluruh panitia untuk mencari solusi terbaik dan meminta Fajar bertanggung jawab. D. Mengeluarkan Fajar dari panitia sebagai bentuk hukuman atas tindakannya. E. Memaksa Fajar untuk segera mengganti uang tersebut tanpa menjelaskan alasannya kepada panitia lain. Kita lihat mulai dari opsi A, melaporkan Fajar terhadap guru tanpa memberinya kesempatan, ini juga kurang tepat. Jadi kita harus tetap memberikan rasa tanggung jawab terlebih dahulu dengan menjelaskan mengenai permasalahan tersebut ke seluruh panitia. Lalu B, membiarkan Fajar mengembalikan uang diam-diam, ini juga kurang tepat karena di dalam organisasi itu harus ada keterbukaan. Lalu D, mengeluarkan Fajar, ini juga kurang tepat. Jadi kita harus tetap memberikan kesempatan untuk Fajar untuk bertanggung jawab.
Lalu E memaksa Fajar untuk mengganti uang tersebut. Ini juga kurang tepat karena tanpa menjelaskan ke panitia lain. Jadi sebagai anggota dan organisasi yang baik, kita harus mengadakan diskusi dengan seluruh panitia untuk mencari solusinya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal yang keenam. Di sekolah kelas 11 sedang mengerjakan proyek kelompok tentang kebudayaan daerah. Kelompok Andi terdiri dari 5 orang dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda. Mereka ditugaskan untuk membuat presentasi yang mencerminkan nilai kebersamaan dalam keragaman budaya. Namun selama proses kerja kelompok, muncul perbedaan pendapat tentang cara penyajian presentasi. Andi merasa idenya untuk menggunakan drama lebih menarik, sementara teman lainnya sehari lebih memilih menggunakan video dokumenter. Perdebatan terus berlangsung hingga kelompok terpecah menjadi 2 kubu yang saling mendukung ide masing-masing. Merasa frustasi, Andi mengusulkan agar mereka berhenti sejenak dan merenungkan tujuan utama proyek ini, yaitu menunjukkan bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan. Setelah refleksi bersama, mereka sepakat untuk menggabungkan kedua ide tersebut. Mereka membuat video dokumenter yang diakhiri dengan drama pendek untuk menampilkan pesan utama mereka. Dari cerita di atas, pelajaran apa yang dapat diambil tentang pentingnya refleksi dalam menyelesaikan konflik dalam kerja kelompok? A. Refleksi membantu mengenali kesalahan masing-masing dan memperbaikinya untuk mencapai tujuan bersama. B. Refleksi membuktikan bahwa perbedaan tidak bisa disatukan dan harus dihindari dalam kerja kelompok. C. Refleksi menunjukkan bahwa mengikuti pendapat mayoritas adalah cara terbaik untuk menghindari konflik. D. Refleksi hanya membuang waktu dan sebaiknya langsung mengambil keputusan tegas untuk menyelesaikan masalah. Refleksi mengajarkan bahwa satu pendapat yang benar harus diutamakan agar proyek bisa selesai tepat waktu. Jadi permasalahannya di sini ada presentasi, tetapi ketika penyajian presentasi terdapat perbedaan pendapat, yaitu Andi merasa menggunakan drama lebih menarik, lalu Sari menggunakan video. Nah, karena ada perbedaan itu, ia ingin menggabungkan, ya. Jadi, bagaimana dari cerita di atas, karena adanya refleksi bersama, kita lihat mulai dari B, refleksi membutuhkan bahwa perbedaan tidak bisa disatukan. Ini juga kurang tepat. Jadi perbedaan itu bisa menjadi hal yang dapat disatukan. Nah, jadi menampilkan keduanya, mengkombinasikan ya di soal Andi dan Sari. Lalu C, refleksi menunjukkan bahwa mengikuti pendapat mayoritas adalah cara terbaik. Ini juga kurang tepat, jadi harus ada solusi bersama. Lalu D, refleksi hanya membuang waktu, ini juga kurang tepat. Lalu E, refleksi mengajarkan bahwa salah satu pendapat benar, ini juga kurang tepat. Jadi refleksi itu bukan hanya mencari kebenaran, tetapi mencari solusi yang terbaik. Jadi jawaban yang tepat adalah A, refleksi membantu mengenali kesalahan masing-masing dan memperbaiki untuk mencapai tujuan bersama. Jadi refleksi memberikan waktu bagi individu untuk merenungkan bagaimana tindakan dan kata-kata mereka mempengaruhi orang lain. Soal yang ketujuh, bacalah kutipan cerita berikut dengan sesama. Suatu hari di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak bernama Sari yang dikenal karena kejujurannya. Suatu pagi ia menemukan dompet berisi uang di jalan menuju sekolah. Sari bimbang, ia sangat membutuhkan uang itu untuk membeli buku pelajaran yang belum dimilikinya. Namun hati kecilnya berkata bahwa uang itu bukan miliknya. Setelah berpikir panjang, Sari memutuskan untuk membawa dompet tersebut ke kantor kepala desa. Kepala desa memuji kejujuran Sari dan mengumumkan penemuan dompet tersebut melalui pengeras suara desa. Beberapa jam kemudian, seorang wanita tua datang sambil menangis bahagia. Mengklaim dompet itu miliknya, ia mengucapkan terima kasih kepada Sari dan memberinya hadiah kecil sebagai tanda terima kasih. Sejak saat itu, Sari menjadi contoh kejujuran di desanya. Berdasarkan cerita di atas, nilai utama yang ditonjolkan dalam karakter Sari adalah A. Tanggung jawab terhadap tugas sekolah, B. Kepedulian terhadap orang tua, C. Kejujuran dalam menghadapi godaan, D. Kerja keras untuk mendapatkan buku, E. Kedisiplinan dalam belajar. Jadi di sini Sari menemukan dompet, lalu
mengembalikannya ke kantor kepala desa, walaupun Sari juga memiliki kebutuhan untuk membeli buku. Ya, jadi yang berkaitan dengan hal itu adalah C, kejujuran dalam menghadapi godaan. Jadi sikapnya Sari itu menunjukkan sikap integritas dan tanggung jawab moral yang layak dicontoh di dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang ke-8, bacalah kutipan cerita berikut dengan sesama. Di sebuah kota yang selalu sibuk, hiduplah seorang anak bernama Dimas yang bercita-cita menjadi seorang dokter. Suatu sore Dimas melihat seorang anak kecil yang terluka akibat jatuh dari sepeda. Tanpa ragu, Dimas membalut luka anak itu dengan sapu tangannya dan membawanya ke klinik terdekat. Sepanjang jalan, Dimas berbicara untuk menenangkan anak tersebut. Setibanya di klinik, dokter memuji tindakan cepat dan empati Dimas. Dokter juga menjelaskan bahwa sikap seperti itu sangat penting dalam profesi medis. Setelah kejadian itu, Dimas semakin yakin akan impiannya menjadi dokter dan berjanji akan selalu membantu orang lain yang membutuhkan. Nilai moral yang dapat diambil dari kisah Dimas adalah A. Kepedulian sosial dan empati terhadap sesama, B. Keinginan untuk meraih cita-cita dengan usaha keras, C. Kesigapan dalam menghadapi situasi darurat, D. Keberanian untuk bertindak tanpa rasa takut, E. Kedisiplinan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Dimas membantu anak kecil yang terluka dan membawanya ke dokter. Jadi yang berkaitan dengan peduli yaitu jawaban yang A. Kepedulian sosial dan empati terhadap sesama. Soal yang ke-9, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang anak bernama Bimo. Ia adalah anak yang cerdas, namun terkenal kurang peduli terhadap orang lain. Suatu hari saat sedang bermain di tepi sungai, ia melihat seorang kakek tua sedang memancing. Kakek itu tampak kesulitan karena alat pancingnya rusak. Bimo hanya memperhatikan tanpa berniat membantu. Ketika matahari mulai tenggelam, Bimo memutuskan untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, ia tersesat di hutan. Rasa takut mulai menghantuinya. Tiba-tiba kakek tua yang tadi dilihatnya muncul dan menawarkan bantuan. Kakek itu menuntun keluar dari hutan dan memberinya pelajaran berharga tentang pentingnya tolong-menolong. Sejak kejadian itu, Bimo berubah. Ia mulai membantu teman-temannya dan warga desa yang membutuhkan. Perubahan sikap Bimo membuatnya dihormati dan disayang oleh semua orang di desa tersebut. Apa nilai moral utama yang didapat dari cerita di atas? A. Pentingnya memiliki banyak teman untuk menghadapi masalah. B. Tolong-menolong dapat membangun hubungannya lebih baik dari orang lain. C. Menghindari orang tua yang tidak dikenal demi keamanan diri. D. Keberanian dalam menghadapi tantangan adalah kunci kesuksesan. E. Mencari jalan sendiri menunjukkan kemandirian yang tinggi. Jadi di sini adalah yang pertama, Andi melihat kakek tua kesulitan tetapi tidak membantu. Lalu ketika Bimo tersesat, kakek tersebut membantu. Jadi yang berkaitan dengan membantu dan membangun hubungan yaitu jawaban B. Tolong-menolong dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal ke-10, suatu hari di sebuah desa kecil bernama Rimba Jaya, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Bimo. Bimo dikenal sebagai anak yang jujur dan suka menolong. Suatu pagi ia menemukan sebuah dompet yang di jalan menuju sekolah. Dompet itu berisi banyak uang dan kartu identitas milik seorang bernama Pak Dharma, seorang pedagang di pasar desa. Bimo menghadapi dilema. Di satu sisi ia merasa tergoda untuk menggunakan uang itu untuk membeli buku yang sangat ia inginkan. Tetapi di sisi lain ia tahu bahwa mengambil sesuatu yang bukan haknya adalah perbuatan yang salah. Setelah berpikir panjang, Bimo memutuskan untuk mencari pemilik dompet tersebut. Ia pergi ke pasar dan bertanya orang-orang tentang Pak Dharma. Akhirnya ia menemukan Pak Dharma yang sedang kebingungan mencari dompetnya. Bimo mengembalikan dompet tersebut dan Pak Dharma sangat berterima kasih. Sebagai tanda terima kasih, Pak Dharma memberikan hadiah berupa buku yang diinginkan Bimo. Bimo merasa senang bahwa mendapatkan tanda terima kasih.
Bukan karena hadiah yang diterimanya, tetapi karena ia telah melakukan tindakan yang benar dan jujur. Tindakan Bimo menjadi contoh bagi teman-temannya di sekolah yang mulai meneladani kejujurannya. Berdasarkan cerita di atas, manakah di antara pertanyaan berikut yang mencerminkan nilai yang diajarkan dalam cerita tersebut? Pilih lebih dari satu jawaban yang benar. A. Kejujuran adalah tindakan yang membawa kebahagiaan sejati. B. Memberikan hadiah merupakan cara terbaik untuk menunjukkan rasa terima kasih. C. Menggunakan barang temuan tanpa izin adalah tindakan yang tidak bermoral. D. Membantu orang lain dapat memberikan dampak positif bagi komunitas. E. Keinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan hak kita adalah hal yang wajar dan harus dibiarkan. Kita lihat mulai dari opsi A, kejujuran adalah tindakan yang membawa kebahagiaan. Ini jawaban yang tepat. Karena di sini Bimo akhirnya dapat mulai memberikan contoh. Jadi, ketika memberikan contoh, kita dapat membuat kebahagiaan. Jadi, jawaban yang A ini tepat ya teman-teman. Lalu B memberi hadiah merupakan cara terbaik untuk menunjukkan rasa terima kasih. Ini juga kurang tepat. Jadi, memberikan hadiah tidak tidak untuk menunjukkan rasa terima kasih, bukan cara terbaik. Kita lihat mulai dari yang C, menggunakan barang temuan tanpa izin adalah tindakan yang tidak bermoral. Ini jawaban yang tepat ya teman-teman. Lalu D, membantu orang lain dapat memberikan dampak positif bagi komunitas. Ya, ini juga tepat karena di saat Bimo melakukan tindakan tersebut menjadikan contoh dan teladan. Lalu E, keinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan hak kita adalah hal yang wajar. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah A, C, dan D. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video dari kami. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.